Gue ucapin selamat datang buat kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga cek video lain yang ada di channel ini, barangkali salah satu kontennya itu berkaitan sama hobi dan minat kalian. Karena channel ini tidak hanya membahas seputar otomotif, tapi juga membahas hobi-hobi lain yang mungkin hobi kalian ada di dalam sana. Buat kalian para subscriber gue ucapin terima kasih kalian sudah setia dengan channel ini. Dan selamat menyaksikan video ini. Semoga channel ini terus memberikan manfaat buat kalian di dunia dan akhirat. Kondisi pintu mobil seperti ini biasanya dialami oleh mobil-mobil yang sudah usia pakainya lebih daripada 5 tahun. Bahkan ada mobil yang di bawah 5 tahun pun mengalami hal seperti ini, tergantung pabrikan mobil tersebut. Biasanya ada salah satu komponen pada bagian pintu ini yang rusak. Dan di mobil Suzuki Grand Vitara ini sudah berusia 12 tahun dan kerusakannya ada di bagian door AC atau door stopper ini. Kita akan membongkarnya dan memperbaikinya tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Alat-alat yang harus kalian siapkan diantaranya ialah kunci T12, obeng plus, kemudian kunci 10, obeng minus panjang, pendongkel, tang, gunting, lalu tang potong. Dan alat yang digunakan pada saat pembongkaran ini saja yang kita gunakan. Langkah yang pertama, kalian harus mencopot cover dari handle bagian dalam ini dengan cara dicongkel ke bagian luar. Kemudian, buka penutup daripada baut di bagian bawah handle ini. Dan nantinya, kita akan membuka baut ini menggunakan obeng plus. Setelah semua pengancing terbuka, kita bisa membuka atau menarik pada bagian door trim ini, dimulai dari door trim bagian sebelah kiri. Dan jangan lupa untuk mencopot soket kabel yang ada di bagian belakang door trim ini. Selanjutnya kita menggunakan kunci T12 untuk membuka baut 12 ini dari pemegang door AC atau door check ini. Dan untuk yang di sisi satunya kita menggunakan kunci ring pas 10 untuk melepas kedua buah baut ini. Jika semua pengaitnya sudah terlepas, kalian bisa mengambilnya dari bagian dalam. Dan untuk mobil yang belum menggunakan peredam, kalian tinggal membuka penutup plastiknya saja. Dan kemudian tangan kalian bisa masuk ke bagian dalamnya. Inilah kondisi door check, door AC ataupun door stopper dari mobil Suzuki Grand Vitara. Dan kita akan membukanya menggunakan tang potong pada bagian keempat sisinya. Ketika sudah terbuka seperti ini, turunkan besinya ke bagian bawah. Dan kita langsung akan melihat di bagian dalamnya ada 2 buah karet dan 2 buah plastik
untuk menahan besi yang tengah ini. Untuk memudahkan pencopotan, kita perlu menggesernya ke bagian depan atau ke bagian besi yang tidak berundak. Untuk mencopotnya, gua menggunakan obeng kecil untuk mendorongnya dari bagian luar. Inilah bagian plastik yang bersentuhan langsung dengan besi bagian tengah untuk stopper atau door check ini. Di bagian tengah plastik ini sudah terdapat banyak goretan dan juga sudah mulai terkikis sekitar 0,5 mm atau setengah mili. Dan ini kondisi karetnya yang sudah dipakai selama 12 tahun. Dalam proses pengerjaannya, di sini gue menggunakan botol oli bekas yang akan gue potong pada bagian yang paling tebalnya. Bagian tebal pada botol oli ini ada di bagian samping dan bawah. Tapi untuk bagian yang paling rata ialah bagian yang paling samping. Menyamakan ukurannya pada bagian karet. Dan kita menempelkan karetnya pada bagian plastik tersebut agar ukurannya menjadi sama. Dan di sini gue menggunakan 2 potongan plastik dari botol oli bekas tadi. Dan nanti akan kita tempelkan di bagian karetnya, bukan di bagian plastiknya. Setelah semua sudah siap, kita bisa memasangkannya kembali pada bagian dalamnya. Dan untuk posisi si plastik itu menyentuh pada bagian besi, bukan pada bagian plastik penahan besi tengah. Jika pada saat pemasangan terdapat kendala atau potongan tadi kurang rata, kalian bisa memotongnya kembali untuk diratakan agar mudah dalam proses pemasangannya. Pada proses perapian seperti ini, ada baiknya kondisinya dikembalikan pada posisi semula, agar pada saat penutupan nanti tidak terjadi kendala. Semakin tebal kalian memberikan ganjalan pada bagian karetnya, maka door stopper ini akan semakin keras untuk menahannya. Dan itu artinya pada saat kalian membuka ataupun menutup pintu, maka beban yang diterima bodi ataupun pintu akan jadi lebih berat. Maka dari itu, proses penambahan seperti ini jangan terlalu over. Harus disesuaikan dengan penyusutan pada bagian plastiknya tadi. Setelah prosesnya selesai, kita bisa mengembalikan posisi stopper bagian tengah ini ke bagian ujung seperti semula, agar pada saat pemasangan nanti lebih mudah. Dan kalian bisa memberikan pelumas pada bagian plastiknya dan pada bagian ujung-ujungnya untuk melumasi supaya tidak terlalu kering. Pada tahap pemasangan, kalian harus perhatikan tanda panahnya. Tanda panah ini harus mengarah ke arah depan.
Dan proses pemasangan bautnya kebalikan dari proses pencopotan tadi. Dan akhirnya pekerjaan ini pun selesai. Doorstoppernya sudah berfungsi dengan baik dan kita sudah menghemat ratusan ribu rupiah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga share video ini ke medsos kalian ya. See you!